Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga keberkahan. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan muliakan, baru saja beberapa menit yang lalu kita mendengarkan keterangan sekaligus keputusan pemerintah terkait Partai Demokrat. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, menyatakan permohonan pihak Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun ditolak. Ditolak karena gagal melengkapi berkas administrasi yang dipersyaratkan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Salah satunya adalah tidak menyertakan surat mandat dari para ketua DPD dan DPC sebagai pemilik suara yang sah kepada para peserta KLB yang hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan, serta konstitusi partai, yakni AD dan ART Partai Demokrat yang dihasilkan oleh Kongres kelima Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Atas pernyataan pemerintah itu, dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di tanah air. Alhamdulillah, dalam kasus ini, hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Untuk itu, atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Mahfud MD. Terima kasih dan penghargaan juga kepada Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli.
kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kepada jajaran Komisioner KPU, Komisi Pemilihan Umum, jajaran Kemenkumham termasuk Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, serta unsur-unsur pemerintah lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala perhatian, doa dan dukungannya selama ini kepada sahabat-sahabat partai politik sebagai mitra berdemokrasi, para tokoh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di daerah, juga masyarakat luas, termasuk para politisi senior, purnawirawan TNI dan Polri, akademisi, ulama dan para pemuka agama, pengamat politik, aktivis demokrasi, budayawan, serta berbagai kalangan ormas dan civil society lainnya, seperti sahabat-sahabat penyandang disabilitas, kawan-kawan mahasiswa, dan juga generasi muda, anak-anak milenial dari berbagai komunitas. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap insan pers, rekan-rekan media yang selama ini telah memberikan ruang yang luas kepada kami, Partai Demokrat, untuk bisa menjelaskan duduk perkara sebenarnya, serta yang lebih penting, untuk bisa menyampaikan fakta-fakta kebenaran kepada masyarakat luas. Sekali lagi tepuk tangan untuk media dan teman-teman wartawan. Secara pribadi, saya juga mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesetiaan, loyalitas, soliditas, kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari para pimpinan dan pengurus partai, mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, ranting sampai dengan anak ranting, termasuk organisasi sayap partai, DPLN, dan seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Secara khusus kepada seluruh ketua DPD dan ketua DPC sebagai pemilik suara yang sah, yang telah menjaga integritasnya dalam mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Terlebih, terima kasih dan penghormatan kepada Ketua dan anggota Majelis Tinggi Partai, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Partai, serta para sahabat, pimpinan, ketua dan anggota fraksi Partai Demokrat, baik DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten dan Kota. Selanjutnya, sejumlah ketua DPD dan DPC, ini secara khusus kepada mereka yang pertama kali melaporkan terjadinya kasus ini secara langsung kepada saya, melalui telepon dan juga layanan pesan singkat. Ini membuktikan bahwa kedekatan dan komunikasi yang intensif di antara kita menjadi kunci bagi soliditas dan kekuatan Partai Demokrat ke depan. Semoga sikap-sikap seperti ini, utamanya terkait keberanian dan kesetiaan, bisa menjadi inspirasi dan contoh yang baik bagi kader-kader lainnya untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan ketika godaan uang dan kekuasaan dihembuskan oleh para pengkhianat partai. Loyalitas dan keberanian saudara semua mengingatkan kita pada petuah lama, Fiat Justitia Ruat Celum. Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Saudara-saudara masyarakat Indonesia yang saya cintai dan muliakan, peristiwa KLB ilegal ini telah menjadi ancaman serius
bagi perkembangan demokrasi dan agenda regenerasi kepemimpinan di partai-partai politik di Indonesia. Kita tahu bahwa jalan untuk memperjuangkan demokrasi memang tidak mudah. Membangun partai juga tidak mudah, membutuhkan kerja keras, keringat, air mata, kegigihan dan kesabaran untuk sama-sama membesarkannya. Sementara itu, tidak sedikit orang-orang yang berusaha mencari shortcut, jalan pintas, menjalankan segala cara, menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pembegalan dan perampokan partai politik dengan cara-cara yang tidak etis, ilegal, dan inkonstitusional. Sementara itu, dalam situasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, kita tahu fenomena dan ancaman post-truth politics juga terus membayangi demokrasi kita, di mana kebohongan yang diulang-ulang bisa dipercaya oleh sebagian masyarakat menjadi kebenaran yang baru. Misalnya, ada upaya-upaya untuk merekayasa opini publik terkait legalitas partai dan juga upaya memanipulasi sejarah pendirian Partai Demokrat. Untuk itu, sesulit apapun, mari kita terus memperjuangkan kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab di negeri ini. Para pemimpin, pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun berada. Akhirnya, saya mengajak seluruh kader Demokrat untuk melanjutkan perjuangan kita. Jadikan peristiwa KLB ilegal ini sebagai hikmah dan pelajaran berharga untuk meningkatkan soliditas dan menjadi momentum bagi kita untuk bisa bangkit kembali. Hindari fitnah dan hoax. Sampaikan pendapat, terutama di media sosial secara bertanggung jawab. Jangan euforia yang berlebih-lebihan. Ingat karakter Demokrat sebagai partai yang cerdas dan santun. Harus tetap rendah hati, harus tetap mawas diri. Kita ingin terus melanjutkan perjuangan. Terus kuatkan silaturahmi dan kolaborasi kita. Juga tentunya dengan segenap masyarakat sipil dan segenap elemen bangsa lainnya. Mari terus berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan rakyat. Insya Allah, niat baik ini dan perjuangan kita semua akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhir minggu ini, insya Allah saya akan kembali melanjutkan perjalanan saya keliling Nusantara untuk memperkuat soliditas dan persatuan segenap kader di tanah air. Mari rapatkan barisan, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.